Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Pembelajar bersama saya Renaldi Itsah. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Oke, ya, selamat menyaksikan video ini. Oke, kita langsung ke materinya ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya anak-anak, pernah gak sih kalian di kehidupan sehari-hari melihat hal seperti gambar di bawah ini? Ya, kita lihat gambarnya. Ini yang pertama, ayo pernah lihat gak gambar ini? Oke. Dan yang kedua ini, pasti pernah melihat ya gambar seperti ini. Nah, kira-kira kenapa ya dari gambar tersebut bisa terjadi seperti itu? Oke, kita akan bahas satu persatu kenapa penyebabnya ya. Kelainan pada sistem gerak. Kelainan atau gangguan pada sistem gerak ini sering dialami oleh tulang, oleh persendian, dan otot dalam melaksanakan tugasnya. Nah, biasanya penyebabnya apa sih? Oke, ini ada 6 penyebab ya gangguan pada sistem gerak. Yang pertama ada genetis atau pengaruh hormon. Nah, biasanya ini terjadi dari bawaan lahir. Ya, kemudian yang kedua ada infeksi kuman penyakit. Nah, kuman penyakit apa saja? Bisa disebabkan oleh bakteri atau bisa juga oleh virus. Oke, kemudian yang ketiga, kebiasaan sikap duduk yang salah. Nah, kalau kalian duduknya salah, posisinya ini juga bisa menyebabkan kelainan pada sistem gerak, ya. Kemudian yang keempat, kebiasaan aktivitas kerja yang berlebihan. Nah, ini kerjanya terlalu capek, terlalu berlebihan. Nah, bisa juga menyebabkan kelainan pada sistem gerak. Dan yang kelima, kekurangan gizi dan vitamin. Nah, biasanya ini kalian harus makan makanan yang bergizi dan bervitamin. Dan yang terakhir adalah kecelakaan. Oke, itu adalah penyebab dari kelainan pada sistem gerak. Oke, kemudian kita lihat ya, kelainan yang terjadi pada tulang. Ya, penyakit apa saja yang terjadi pada tulang? Oke, kita bahas. Yang pertama ada rachitis. Oke, rachitis itu apa sih? Nah, ini rachitis adalah merupakan suatu kelainan pada tulang yang terjadi karena kekurangan zat kapur, vitamin D, dan fosfor. Nah, rachitis ini biasanya terjadi pada anak-anak. Kelainan ini dapat terlihat dari bentuk kakinya. Nah, ada bentuk kakinya yang berbentuk huruf O, dan ada juga yang bentuk kakinya berbentuk huruf X. Nah, tubuh manusia ini membutuhkan vitamin D ya. Nah, vitamin D ini dibentuk dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Nah, vitamin D ini dibutuhkan untuk proses pelekatan kalsium di tulang. Nah, maka dari itu kalian pada masa kanak-kanak ini sangat perlu atau sangat butuh sinar matahari ya. Oke, kita lihat gambar dari bentuk kaki yang X dan O ya. Nah, ini perbedaannya. Kita lihat kaki yang normal ya, seperti itu ya. Kemudian ada bentuk kaki X, ada juga bentuk O, dan ada juga bentuk XO ya. Ini adalah rachitis. Kita lanjut. Nah, yang kedua ada osteoporosis. Apa sih osteoporosis? Nah, osteoporosis ini adalah kelainan pada tulang di mana tulang itu penghancuran tulangnya itu lebih cepat ya dari proses pembentukan tulangnya. Nah, kenapa? Apa penyebabnya? Bisa karena kekurangan kalsium atau bisa juga karena kekurangan mineral ya. Itu yang menyebabkan tulang-tulang
menjadi keropos. Nah, biasanya penyakit atau kelainan ini terjadi pada orang yang sudah usia lanjut atau sudah dewasa. Ya, karena orang dewasa itu atau orang tua itu menghasilkan lebih sedikit hormon, ya. Jadi mereka kekurangan kalsium dalam tubuhnya. Nah, ini kita lihat gambarnya ya. Perbandingan antara tulang yang mengalami osteoporosis dan tulang yang normal atau sehat ya. Nah, ini lihat gambarnya. Oke, itu ya. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga ada patah tulang atau fraktura. Nah, retak atau patah tulang ini biasanya terjadi karena bisa melalui benturan atau tekanan yang sangat keras, atau bisa juga terjadi karena kecelakaan. Nah, kira-kira orang yang patah tulang ini bisa sembuh kembali gak sih tulangnya? Oke, Bapak jelaskan ya. Jadi, kita sebagai manusia ini di dalam tubuh kita itu ada organ hidup atau ada sel-sel yang hidup di dalam tubuh kita. Nah, sel-sel itu akan terus beregenerasi ya, membentuk suatu jaringan baru dan memperbaiki jaringan yang rusak. Oleh karena itu, kalau ada penderita patah tulang ya, usianya masih muda, itu kemungkinan besar bisa sembuh kembali karena sel-sel di dalam tubuhnya bisa beregenerasi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Tapi sebaliknya, kalau si penderita patah tulang ini sudah usia lanjut atau sudah dewasa, itu kecil kemungkinannya untuk bisa sembuh kembali. Karena dalam tubuhnya sel-selnya itu tidak mampu beregenerasi kembali, tidak mampu memperbaiki jaringan yang rusak. Pada itu, kita harus berhati-hati ya, jangan sampai tulang dalam tubuh kita ini ada yang patah jika sudah tua. Oke, paham ya? Nih gambarnya ya, fraktura pada tulang kaki. Oke, kita lanjut. Lordosis. Lordosis merupakan kelainan pada tulang belakang kita, biasanya itu melengkung ya, berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Nah, biasanya orang yang mengalami gangguan lordosis ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Apa sih penyebabnya? Nah, penyebab dari kelainan lordosis ini biasanya karena bentuk perut yang terlalu besar. Contohnya pada ibu hamil atau orang yang gemuk badannya. Atau juga bisa karena kebiasaan duduk yang salah. Ya, kita lihat gambarnya seperti apa lordosis itu. Nah, ini jika kalian sering duduknya seperti ini, maka bisa besar kemungkinan kalian terkena kelainan lordosis ya. Harus dihindari ya duduk seperti ini ya. Oke, lanjut. Yang kelima ada kifosis. Kifosis itu kebalikan dari lordosis ya. Jadi kifosis ini adalah kelainan ya, melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Kalau tadi lordosis ke arah ke depan, kalau yang ini kifosis ke arah belakang. Ya. Kifosis ini bentuk tubuhnya biasanya terlihat membungkuk. Nah, penyebabnya apa? Karena bisa jadi dari penyakit, yaitu TBC, atau bisa juga karena kebiasaan duduk yang salah ya. Ini ya bentuk kifosis. Oke, hindari ya posisi duduk seperti ini agar tidak terkena gangguan kifosis. Oke, lanjut. Skoliosis. Skoliosis ini adalah kelainan yang menyebabkan tulang belakang itu melengkung ke arah samping ya. Kalau skoliosis itu adalah ke arah samping ya, melengkungnya. Apa penyebabnya? Biasanya bisa karena folio atau juga bisa karena kebiasaan duduk yang salah. Nah, lihat ya posisi duduk yang
ke arah samping, terlalu samping ya, menyebabkan skoliosis seperti ini ya. Ada dihindari ya posisi duduk seperti ini. Oke. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.